Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang, ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, kata mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah, insya Allah. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Insa Mogoginta, yang dimana teman-teman sekalian orangnya sudah almarhum pastinya, tetapi hinaannya, caciannya dan juga serangannya terhadap kekristenan itu terus terngiar-ngiar, tersebar di media sosial, dan bahkan ya para mu'alaf kandurun itu seringkali menggunakan ceramah-ceramahnya dia itu, ajarannya itu untuk menyerang kekristenan. Kenapa? Ada satu buku yang dibuat oleh beliau dan itu sudah laris manis ya di kalangan umat muslim. 101 alasan Yesus bukan Tuhan. Dan tentu saja ini sangat menusuk ajaran kekristenan ya. Menyesatkan gitulah teman-teman sekalian ya. Menusuk di hati, tembus ke jantung. Oleh karenanya ya perlu kita untuk meluruskan ya, untuk menjadi bahan renungan buat kita, sehingga kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran di media sosial saat ini. Nah teman-teman, video kali ini dia katakan bahwa orang Kristen hanya ibadah 1 kali seminggu. Ini catat baik-baik. Yang kedua, orang Kristen itu asal percaya Yesus saja pasti diselamatkan, pasti masuk surga. Tidak, insya Allah. Nah oleh karenanya kita tonton terlebih dahulu videonya supaya kita paham bersama. Berikut videonya. Saya masuk Islam kalau semua agama benar. Secara duniawi enakan agama Kristen loh daripada Islam. Masuk Islam ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok, lebih repot kita masuk Islam. Sehari berapa kali sholat? 5. Kalau seminggu 5 kali 7 kan? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu baru sholat wajib, belum sholat 35 kali. Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang, ya kan? Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat? Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, kata mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Tuhan, dijamin pasti masuk. Ibadah seminggu sekali jamin pasti masuk surga. Wah, mau cari apa lagi kalau begitu kan? Masih ada satu lagi, dosa ditebus. Ya kan? Luar biasa kan iming-iming ini kan? Maka sangat berbahaya bagi orang Islam awam dan anak-anak muda. Mereka bisa berbuat seenaknya apa saja. Atau nanti katanya ada yang tebus, ada yang pikul, ada yang tanggung dosa. Ya. Oke, teman-teman sekalian, itulah narasi yang dibangun oleh Insa Mogoginta. Dan ini sangat berbahaya sekali teman-teman sekalian. Jika kita tidak meng-counter ya ceramah-ceramah seperti ini akan berdampak buruk bagi kekristenan, apalagi orang awam ya, yang membaca, merenungkan, terlebih menonton, mendengar ceramah-ceramah seperti ini ya. Karena bukunya juga yang 101 alasan Yesus bukan Tuhan itu beredar luas ya di toko-toko buku, dan kemudian ceramahnya ini ya apalagi di media sosial ya, YouTube, dan sekali ini ada TikTok dan banyak hal lagi ya, alat untuk menyebarluaskan ceramah-ceramah seperti ini. Dan ini sangat berbahaya tentunya. Jadi kita sebagai tokoh agama Kristen ya punya beban moral ya. Kita punya tanggung jawab besar untuk meluruskan dan menjawab dan membetulkan apa yang dituduhkan ini secara salah ya. Pertama tadi teman-teman sekalian dikatakan bahwa orang Kristen itu ibadahnya cuma 1 kali seminggu. Nah teman-teman sekalian kita jawab dulu ini, kita luruskan.
Kekristenan ibadahnya itu bukan cuma 1 kali seminggu. Hampir tiap hari ibadah Kristen. Di rumah itu ada ibadah. Ibadah bersama dengan keluarga, doa, pujian penyembahan bersama dengan keluarga, anak-anak gitu ya. Kemudian ada ibadah yang namanya ibadah komsel atau ibadah keluarga istilahnya. Itu bisa jadi ada 2 kali dalam seminggu dilaksanakan itu. Ada ibadah pemudanya, ya. Ada ibadah rayanya. Kita ada yang namanya lagi teman-teman sekalian, ibadah ucapan syukur, gitu ya. Ibadah yang dilakukan di dalam kekristenan itu tidak bisa dibatasi hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan hanya 7 kali atau hanya 5 kali. Seperti yang dibatasi di dalam Islam, yaitu sholat 5 waktu. Karena dimanapun Kristen itu adalah ibadah. Bahkan ibadah Kristen itu luas pengertiannya. Ketika kita melakukan apa yang baik, kita menolong orang lain, itu merupakan ibadah, gitu. Ya, dan untuk pertemuan sendiri ya itu tadi ya, ada ibadah raya, ada ibadah komsel atau ibadah keluarga itu, ada ibadah pemuda, ada ibadah kaum bapak, kaum ibu ya. Kemudian ada ibadah ini lagi, ibadah padang sekali-sekali juga akan dilaksanakan itu. Jadi itu fitnah sekali jika kekristenan itu melaksanakan ibadah cuma 1 kali seminggu. Ya memang sih, bahkan bukan cuma 1 kali seminggu, bahkan 1 kali setahun. Tapi itu bagi orang malas. Itu orang yang tidak cinta Tuhan. Itu orang yang tidak menjadi Kristen. Ya, itu hanya Kristen KTP. Di Kristennya itu di KTP saja. Kristen tanpa pertobatan, kepanjangannya. Di KTP ditulis agama Kristen, tapi tidak pernah ibadah. Dia ibadah itu di saat Natal, di saat Paskah, Tahun Baru, itu aja. Selebihnya tidak lagi peduli soal ibadah. Nah teman-teman sekalian, tentu saja orang-orang seperti ini ya belum tentu diselamatkan. Jadi kalau dikatakan bahwa asal percaya Yesus saja pasti selamat, tidak. Itu harus disertai dengan hidup takut akan Tuhan. Makanya teman-teman sekalian, kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12, dikatakan begini: hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya kita harus disuruh untuk terus mengerjakan keselamatan. Jadi ini bedanya ya. Saya langsung terjawab juga nanti itu pun yang kedua, bahwa sudah ditebus, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi begini, kekristenan itu tidak sibuk mencari keselamatan, ya. Karena keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Itu tanpa pamrih loh, dikerjakan oleh Tuhan sendiri, yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib. Dia kerjakan sekaligus. Jadi kita tidak lagi sibuk mencari keselamatan. Ini bedanya kita dengan Islam. Ya, kita Kristen itu sibuk mengerjakan keselamatan, gitu ya. Jadi bukti bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga kita akan menjadi orang yang diselamatkan, kita buktikan dengan cara taat melakukan perintah Tuhan. Tentu saja tidak bebas berbuat dosa seperti yang dituduhkan oleh Insya Mongoginta. Tidak bebas untuk berzina seperti yang dituduhkan selama ini kepada Kristen. Tidak bebas merampok, membunuh, tidak. Ya. Justru orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidupnya akan diubahkan. Jadi dia mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya tidak lagi hidup di dalam dosa, tidak hidup lagi dalam kekacauan, tidak hidup dalam kehidupan yang sembrono, pesta pora, tapi sibuk untuk mengerjakan hal yang baik yang dikerjakan oleh Allah, yaitu untuk memberitakan Injil, membangun hubungan yang baik kepada sesama, mengasihi sesama, mengasihi musuh, mendoakan orang-orang yang menganiaya gitu ya. Jadi ini yang diajarkan di dalam kekristenan. Nah jadi jelas bahwa kita diperintahkan untuk selalu mengerjakan keselamatan. Jadi bukan berarti karena kita udah percaya Yesus sudah pasti selamat. Tidak. Jika tidak hidup di dalam aturan Yesus, di dalam perintah Tuhan Yesus sesuai kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan selamat. Keselamatan memang anugerah. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu.
tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Gitu ya. Jadi kita diselamatkan oleh karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi bukan berarti juga karena kita sudah ditebus, dosa kita sudah ditebus, sudah diselamatkanlah kita, lalu bebas kita buat dosa. Tidaklah seperti itu ajaran kekristenan. Ya, kita harus bisa lebih giat lagi melakukan ibadah persekutuan dengan Tuhan. Kita lihat Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi kalau Insya Monggo Ginta tadi mengatakan bahwa ibadahnya cuma 1 kali seminggu, lalu dijamin masuk surga. Tidak, insya Allah. Itu salah. Ya, orang yang diselamatkan, orang yang sudah percaya pada Yesus, otomatis hidupnya akan melakukan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan di dalam kekristenan. Tidak hanya cukup kita mengaku Yesus sebagai Tuhan. Setan pun percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, anak Allah yang maha tinggi. Ya. Tapi dia tidak menyembah Yesus. Dia tidak beribadah kepada Yesus. Itu dia dikatakan sebagai musuh Allah. Demikian juga orang Kristen yang tidak percaya, yang sudah percaya pada Yesus tapi tidak ibadah. Ya, dia sama seperti si iblis. Percaya Yesus juru selamat, Yesus anak Allah, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, penyelamat dunia. Tapi dia tidak hidup dalam Yesus. Tidak hidup dalam persekutuan dengan Yesus. Ya. Makanya diperingatkan di sini, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Berarti ada orang-orang yang sengaja menjauhkan diri, yang akan binasa pastinya. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi artinya teman-teman sekalian, keselamatan yang diberikan kepada seorang Kristen itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar melalui apa? Melalui hidup kudus di hadapan Tuhan, melalui hidup yang dekat dengan Tuhan lewat pertemuan-pertemuan ibadah. Tadi ada ibadah raya, ada ibadah komsel, kemudian ada ibadah ucapan syukur, ada ibadah doa di setiap keluarga-keluarga Kristen, dan ibadah-ibadah yang lain kita harus melakukannya dengan giat menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Agar nantinya Yesus datang yang kedua untuk menjemput kita, dia mendapatkan kita setia. Maka kita diberikan hidup yang kekal sesuai janjinya. Karena memang di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka ketika Anda percaya kepada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Anda beroleh hidup yang kekal. Oke teman-teman sekalian, sekian video kali ini, biarlah menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.